Kita hari ini akan membahas seputar arus mudik yang sudah mulai datang puncaknya nih. Bersama saya di sini sudah ada. Ya, saya Teguh. Ada Mas Teguh di sini. Sebenarnya Val, hari ini tuh ada banyak materi yang sebenarnya kalau mau kita komenin banyak ya. Salah satunya yang soal penyiraman air keras. Tapi itu nanti biar dikomenin di program yang lain ya. Di sore maupun di Sindo Sore maupun Sindo Prime. Nah, yang lagi kita pengen bahas sekarang adalah H-2 Lebaran, arus mudik, dan sekarang sudah capai puncaknya, Bang. Betul. Nah, ini tadi yang terbaru, Ya. Menhub melepas One way. one way. One way, kita ada liputannya tadi, Val. Ya, kita lihat dulu teman-teman. Ya, oke Pak. Lebaran. Ya, sama-sama. Ya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Fazila Kairunisa, dan kali ini yang Anda saksikan ialah pelepasan sistem one way nasional, yaitu yang dimulai dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai tol Kali Kangkung, di mana one way nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi maksud kami, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Dan pemberlakuan one way nasional akan berlangsung hari ini, yaitu yang dimulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung yang dimulai pada Rabu siang ini. Dan Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan dan berharap bahwa rekayasa one way ini bisa memperlancar arus kendaraan dari arah barat menuju timur melalui tol Trans Jawa. Mohon berkenan sebelum pelaksanaan point off bersama-sama kita akan berdoa bersama dengan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan Mudik Lebaran 2026. Ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara di mana kami sebagai stakeholder dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran berupaya untuk melakukan hal yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Salah satu diantaranya adalah melakukan rekayasa lalu lintas yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ini Korlantas dan juga beberapa Polda di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk menghadirkan kelancaran dan juga kenyamanan bagi masyarakat. Namun yang perlu menjadi perhatian one way nasional ini bersifat situasional. Kita melihat bangkitan dari arus mudik. Kita akan melihat juga kalau misalnya memang sudah relatif lancar, maka kita akan kembalikan kepada jalur normal. Tapi nanti itu kita lihat sampai seberapa jauh bangkitan dari kendaraan yang melakukan perjalanan mudik ini. Parameternya dari Jasa Marga memiliki parameter dengan visi rasio tertentu. Kalau tidak salah berapa Mbak Fitri? Visi rasio 8.000 ya? Sekarang udah 6.000 Pak. Kalau dua lajur 8.100. Jadi ada parameter yang ditetapkan oleh Jasa Marga maupun oleh Korlantas, yaitu visi rasio di atas 8.000, maka akan diberlakukan one way
secara keseluruhan one way nasional. Kemudian apabila visi rasio berkurang, maka rekayasa lalu lintas pun akan dikurangi atau disesuaikan. Timur menuju ke Jakarta gimana Pak? Arah timur dari Jakarta tentunya akan melewati jalur arteri tentunya, Arteri, Pak. ya. Karena bangkitan kan akan lebih banyak dari arah Jakarta. Sudah disiapkan oleh Sudah siapkan. Ya, kita sudah mengantisipasi dengan menyiapkan jalur-jalur arterinya. Ya. Oke ya, cukup ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke. Nah, Ya. memang tadi baru saja di flag off ya, Om ya? Flag off. One way di Menhub. sama Menhub juga tadi. Dan memang kalau misalkan kita lihat berkaca dari tahun lalu, memang secara keseluruhan sama. Rekayasa lalu lintas sama dan penerapan di titik-titik kilometer pun juga sama. Ya, gitu. dari 70 ke 414. 70 itu Cikampek Utama, Sampai ke Semarang sampai Batang. ke 414 itu Kali Kangkung. Semarang Ya. Batang, ya. Hmm. Nah, kalau misalkan berdasarkan kemarin saya di lapangan, itu memang lancar lah kalau misalkan bicara di tolnya nih, Mas. Cuman setelah keluar gerbang tol yang jadi masalah di akhir. Keluar gerbang tol Kali Kangkung. Iya, Nah, itu jadi setelah itu masalah. baru macet lagi ya. Jadi macet lagi di situ. Tapi kan lumayan tuh, dari 70 ke 414 ada lebih dari 300 kilo kan ya, Iya. untuk one way-nya. Nah, pengalamanku tuh pas pakai one way ini kan pertama dikenalkan di 2019. Iya. 2019 sebelum pandemi ada kebetulan pas Trans Jawa sudah nyambung, meskipun belum sampai Jawa Timur ya waktu itu. Itu terus diberlakukan one way paling enggak untuk mengurai yang di Tol aja. Jawa Barat sampai ke sebagian Jawa Tengah. Jadi posisinya itu tadi dari 70 ke 414. Memang pengalaman saya naik itu tuh emang enak banget sih. Apalagi kita begitu lagi dibuka kayak ini tadi tuh, ambil jalur yang kanan. Paling kanan. Nah, ambil jalur yang kanan, tapi memang waspadanya di situ kita harus ngapalin tuh di mana posisi rest areanya. Iya. Nah, itu yang jadi tantangannya para pemudik. Dan kalau misalkan diperhatiin juga nih ya, Mas. Kalau misalnya saya juga pernah mengalami hal yang sama waktu mudik 2 tahun lalu kok, kalau nggak salah. Mudik kemana, Bang? Ke Banjarnegara. 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 Lewat situ. Lewat situ juga. Berarti keluar lewat? Pemalang. Oke. Ke Pemalang. Dan itu lewat. sempat kena one way juga gitu kan. Alhamdulillah dapat. Nah, yang jadi PR-nya, cuma nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau waktu zaman dulu saya mudik itu di jalan one way-nya yang jalur sebelah kanan, itu banyak lubang. Dan itu gimana ya? Ketika kita dapat one way yang tadi kita macet-macetan, otomatis secara naluri kita pengen cepet nyampe dan secara langsung ngebut dong. Gitu kan. Dan itu ya imbasnya ya kena lubang-lubang itu di pinggir-pinggir situ. Nah, jadi bagi teman-teman mudik, kalau misalkan memang yang di jalur sebelah kanan itu sekiranya masih nemu ada lubang, hati-hati aja. Karena memang ada beberapa informasi kecelakaan juga yang sangat disayangkan gitu, Om ya. Karena memang kelalaian sendiri ataupun juga memaksakan diri karena udah ngantuk tapi tetap jalan, itu juga bahaya sebenarnya. Ya. Tapi katanya kemarin kan yang jalan tol ini katanya sudah semua diperbaiki ya. Jadi ya mudah-mudahan masalah jalan berlubang sih udah nggak ada lagi ya. Ya. Ya, tapi itu tadi yang seperti kata tadi, Pak. Lagi di posisi one way, jalur lancar. Nah, ini yang jadi tantangan para pemudik, para pengemudi terutama adalah pengen ngebut, ya kan? Pasti. Satu pengen ngebut. Nah, terus yang kedua lagi pengen ngebut, tapi sebenarnya ngantuk. Nah, ini yang bahaya. Iya. Ini yang bahaya, Pak. Dan baru semalam ya, semalam itu ada kejadian laka di Batang kan ya? Di Batang benar. Di Batang yang bis nubruk nubruk minibus. Nah, mudah-mudahan ini Nggak terjadi lagi. nggak terjadi lagi yang kayak gini ya. Dan memang juga kebanyakan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang menurut saya itu bisa dicegah dari sebelum keberangkatan. Kayak misalkan ada beberapa kemacetan ini di salah satunya di MBZ juga. Yang baru-baru ini. Ada gambar MBZ tuh, teman-teman. Minta tolong dibuka. Yang gambar MBZ tadi pagi itu.
Memang kalau yang bawah dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan yang skala besar, supaya apa? Supaya terpisah dengan minibus-minibus kecil, supaya di atas gitu. Nah, yang jadi permasalahan, informasinya yang saya dapatkan itu Om, jadi di jalur layang ini, kenapa bisa macet? Karena memang ada beberapa kendaraan yang mengalami kecelakaan, itu satu. Yang kedua, ada beberapa kendaraan yang olinya kurang, gitu. Nah, Artinya ini harus bisa hal yang bisa dicegah sama pemudik sebelum keberangkatan. Harus cek ya. Keprimaan kendaraan gitu, mulai dari kaki ban, terus rem, terus sesimpel kaca dan juga wiper pun juga harus diperhatikan gitu, supaya tidak imbasnya panjang seperti ini gitu kan. Dan ini juga jadi perhatian juga bukan hanya bagi pemudik, tapi mungkin juga bagi keluarga pemudik untuk bisa lebih aware dan mengingatkan bahwa tidak hanya soal ngantuk, tapi kendaraan juga menjadi satu hal yang minor, tapi imbasnya akan besar ketika dilupakan gitu. Ya, jadi memang sebelum berangkat harus cek dulu ya. Cek semuanya. Harus cek semua kesiapan kendaraan. Bila perlu servis. Servis. Kalau perlu servis ya. Kalau perlu servis. Nah, tapi ini pengalaman saya setelah turun MBZ itu memang kayak bottleneck ya. Ya benar. Bottleneck, dia akan yang dari posisi jalur bawah, yang ngambil ke kiri untuk mengarah ke Bandung, mengarah ke Cipularang. Nah ini biasanya dari sebelah, dia ngambil dari jalur bawah itu, terus jalur bawah kan posisinya di kanan tuh. Di kanan ketemu sama yang dari atas, posisinya di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini pengen lurus arah ke Cipali. Nyilang lah ya. Nah, nyilang di sini. Nah, ini bottleneck-nya di sini nih posisinya. Benar. Cikampek ini. Sama permasalahan lagi Om, selain tadi mesin, terus keprimaan kendaraan, bottleneck juga di turun jalan layang MBZ, bensin. Ini penting banget Om. Karena memang kalau misalkan kita nggak ada yang tahu macet itu kapan gitu kan. Tapi lebih baik ketika kita mau berangkat, bensin jangan mepet-mepet lah. Jangan mepet-mepet di fullin aja gitu. Kalau perlu. Just in case kayak di jalan layang MBZ gini, kalau misalkan kita kondisi macet, terus bensin tipis, nggak ada pom bensin, gimana coba? Yang ada makin manjat lagi itu. Ya, tapi yang kalau menurutku sih ya, di jalan atas, yang jalur atas MBZ itu yang harus diwaspadai adalah gelombangnya. Setuju. Ya kan? Jalan itu kan MBZ atas itu kan bergelombang tuh. Jadi memang harus hati-hati banget tuh para pengemudi di situ. Terlebih dia cuma 2 jalur, 3 jalur kalau nggak salah. Di layang dua ya. Satunya cuma kayak satu tuh kayak buat badan jalan yang badan untuk jalan, ya? kalau ada terjadi darurat.